Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, persatuan dalam perbedaan. Kita masih fokus pada subtema 2, yaitu bersatu untuk mencapai tujuan. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4 atau 4.4 tentang membuat peta pikiran dari teks sejarah. PPKN KD 3.4 atau 4.4 materinya sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Peta pikiran teks sejarah. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar membuat peta pikiran menggunakan 6 kalimat tanya. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Di sini ada contoh sebuah teks sejarah yang kita ambilkan dari buku tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Kita pakai untuk contoh yaitu teks judulnya Perjanjian Linggarjati. Dari teks ini, teks sejarah ini, kita akan buat peta pikiran. Caranya, yang pertama kita menggunakan 6 kata tanya. Kita gunakan untuk bisa mencari informasi penting yang ada di dalam teks bacaan. Ya, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada pada teks menggunakan 6 kata tanya. Yang pertama, apa itu Perjanjian Linggarjati? Mengapa pelaksanaan perundingan tidak berjalan mulus? Siapa yang menandatangani Perjanjian Linggarjati? Di mana Perjanjian Linggarjati dilaksanakan? Kapan Perjanjian Linggarjati dilaksanakan? Bagaimana hasil Perjanjian Linggarjati? Nanti di peta pikiran yang kita tuliskan adalah jawabannya atau informasi pentingnya. Akan menjadi seperti ini. Ya. Perjanjian Linggarjati judulnya di tengah. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 20 Juli, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan 15 November 1946 sampai 25 Maret 1945. Hasil perundingan Linggarjati, Belanda mengakui secara de facto wilayah RI yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Ini adalah peta pikiran dari Perjanjian Linggarjati. Kita bisa membacanya secara urut, bisa dari sini terus ke bawah juga bisa, menyesuaikan. Jadi pokok atau inti dari teks sejarah tadi itu adalah ini. Ini akan lebih memudahkan kita ketika akan belajar atau mengulang kembali. Untuk latihan, ini ada 3 teks sejarah yang kita ambilkan juga dari buku tema. Yang pertama ada Perjanjian Renville. Kita bisa buat peta pikirannya menggunakan langkah yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya yang kedua ada Perjanjian Rom-Royen. Yang ketiga ada Konferensi Meja Bundar. Ini merupakan bentuk-bentuk dari perjuangan diplomasi. Ya, ini silakan untuk dibuat peta pikiran. Tadi sudah dicontohkan langkah-langkahnya. Selanjutnya yaitu materi sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kita tahu bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan dilakukan melalui diplomasi, yaitu mencapai kesepakatan dengan perjanjian-perjanjian. Jadi bukan dengan melalui pertempuran. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Apa itu rela berkorban? Rela berkorban adalah sikap dan perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Ini adalah rela berkorban. Misalnya, ketika kita berada di kendaraan umum, kita sedang duduk asik karena kita juga pesan kursi, terus ada nenek-nenek yang datang, dia tidak dapat jatah kursi. Maka rela berkorban yang bisa kita lakukan adalah memberikan tempat duduk itu kepada nenek, sedangkan kita berdiri. Itu merupakan bentuk rela berkorban. Di sini pahlawan itu betul-betul berkorban untuk bangsa dan negara. Mereka rela gugur di medan perang, diasingkan oleh penjajah, meninggalkan keluarga demi membela bangsa dan negara. Mereka mengalami masa-masa penderitaan, tetapi mereka sangat berjuang gigih untuk bisa mewujudkan Indonesia merdeka. Itu yang disebut rela berkorban. Nilai-nilai keteladanan dari sikap rela berkorban pahlawan itulah yang harus kita tiru. Berikut ini contoh sikap rela berkorban di lingkungan sekolah. Yang pertama, menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. 2. Membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah. Yang ketiga, mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman. Dan masih banyak sekali contoh-contoh sikap rela berkorban. Teman-teman bisa tuliskan sikap rela berkorban yang lain di kolom komentar. Demikian untuk materi pembelajaran 4, tema 2, subtema 2. Nantikan video pembelajaran berikutnya hanya di Sutrisno Channel. Jangan lupa klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, like, dan share ke banyak orang untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.